Halo dulur-dulur pecinta militer. Tahukah kalian lur, baru-baru ini dikabarkan bahwa TNI sedang berseteru dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal dengan Komnas HAM. Begini beritanya lur. Melalui unggahan laman Detik News dikabarkan bahwa pada Senin 25 Maret 2024 personil Satgas Yonif Raider 300 Brajawijaya berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yaitu Devianus Kogoya. Sosok Devianus Kogoya merupakan anggota KKB yang berada di bawah komando Panglima Egyanus Kogoya. Devianus Kogoya aktif dalam berbagai operasi teror yang diluncurkan oleh KKB. Ia terbukti terlibat dalam kasus pembakaran puskesmas di distrik Omukima, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Selain itu, ia juga terbukti terlibat dalam penyerangan di berbagai posko keamanan TNI Polri di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Devianus Kogoya merupakan salah satu anggota KKB yang masuk dalam daftar hitam buronan TNI Polri. Pada 3 Februari 2024, aparat gabungan TNI Polri berhasil menangkap 3 anggota KKB, yaitu Devianus Kogoya, Warinus Kogoya, dan Alianus Murib. Ketiganya berhasil ditangkap saat terlibat baku tembak dengan personil TNI Polri. Namun sayangnya ketiganya berhasil kabur saat hendak dibawa ke Polres setempat. Dalam pelariannya itu Warinus Kogoya meninggal dunia dan Alianus Murib berhasil ditangkap sedangkan Devianus Kogoya berhasil kabur. Beruntung pelarian Devianus Kogoya ini tidaklah lama karena pada Senin 25 Maret 2024 personil Yonif Raider 300 Brajawijaya berhasil menangkapnya di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Di samping itu Devianus Kogoya juga sempat diinterogasi oleh personil TNI. Namun sayang beberapa personil TNI justru ada yang habis kesabaran dan tersulut emosi karena Devianus Kogoya tidak kondusif saat diinterogasi. Atas dasar inilah sehingga beberapa personil TNI menganiaya Devianus Kogoya. Namun siapa sangka penangkapan Devianus Kogoya ini justru malah menjadi senjata bumerang yang menyudutkan seolah-olah personil TNI tidak humanis dalam melaksanakan tugas operasinya di bumi Papua. Padahal selama ini personil TNI selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam upayanya menghentikan kasus terorisme yang selama ini terjadi di Papua. Bahkan banyak personil TNI yang rela kehilangan nyawanya hanya demi mencegah tindakan KKB yang kerap kali meneror warga Papua. Aksi penangkapan Devianus Kogoya oleh personil Yonif Raider 300 Brajawijaya ini rupanya disorot oleh Komnas HAM. Melalui unggahan laman kompas.com dikabarkan bahwa Komnas HAM sangat menyayangkan atas terjadinya insiden penganiayaan yang dilakukan oleh personil Yonif Raider 300 Brajawijaya kepada Devianus Kogoya. Ketua Komnas HAM yakni Atnike Nova Sigiro meminta pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera memproses hukum oknum TNI yang terlibat dalam insiden penganiayaan ini secara adil dan transparan. Atnike menjelaskan bahwa kejadian ini justru malah menambah rentetan korban kekerasan akibat konflik di Papua. Komnas HAM terus mendorong agar pemerintah memperbaiki strategi pendekatan keamanan di Papua agar dapat meredam intensitas kekerasan dan untuk menghindari jatuhnya korban. Komnas HAM juga menegaskan kembali bahwa penggunaan kekerasan dalam penanganan konflik di Papua tidak dapat dibenarkan. Untuk itu, Komnas HAM meminta semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik di Papua, ujar Atnike. Komnas HAM meminta tiap pihak, seperti kelompok bersenjata dan juga aparat negara, untuk menghindari terjadinya kekerasan apalagi konflik bersenjata di Papua. Kami meminta kepada TNI dan Polri untuk mengambil langkah yang diperlukan dengan tetap mengedepankan norma dan prinsip hak asasi manusia. Kami meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan konflik dan kekerasan di Papua semakin meluas. Di samping itu, menanggapi insiden ini, mantan Komisioner Komnas HAM yakni BK Ulung mengatakan bahwa kekerasan kepada warga sipil
yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut adalah perbuatan melanggar HAM. Hal ini dikarenakan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Dalam peraturan tersebut terdapat larangan praktik-praktik penyiksaan, ujar BK Ulung. Lebih lanjut, BK Ulung mengatakan bahwa meskipun korban Devianus Kogoya merupakan anggota KKB, tidak dibenarkan bagi para anggota TNI untuk melakukan penyiksaan kepadanya. Hal ini dikarenakan bukan termasuk kewenangan dari TNI, melainkan Polri lah yang berwenang untuk menginterogasi dan menindak tegas korban. Di sisi lain, menanggapi pernyataan Komnas HAM, Kadis Penat Brigjen Christomei Sianturi menjelaskan bahwa saat ini Polisi Militer Angkatan Darat telah diminta turun tangan melakukan investigasi tentang keterkaitan oknum prajurit TNI di kasus ini. Penyelidikan POM TNI AD nantinya akan dibantu oleh Pomdam Siliwangi. Sudah ditemukan indikasi 13 prajurit yang benar-benar melakukan tindakan kekerasan. Untuk itu, dari Pangdam Cendrawasih sendiri sudah melakukan surat perintah penahanan sementara, ujar Brigjen Christomei. Atas nama TNI Angkatan Darat mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini melanggar hukum. Perbuatan ini mencoreng nama baik TNI. Perbuatan ini mencoreng upaya-upaya penanganan konflik di Papua. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua. Sontak saja pernyataan Komnas HAM ini pun menimbulkan pro kontra di kalangan warganet. Sebagian besar warganet justru menilai bahwa Komnas HAM terlalu berlebihan dalam mengkambing hitamkan TNI. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya Lur.